Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, sesuai janji kakak kemarin, kakak akan memberikan video pembahasan tes formatif 1 ya di PPLS. Nah, sebelumnya kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk soal nomor 1, 2 titik H dan S berjarak 500 meter. Sebuah benda A bergerak dari titik H menuju titik S dengan laju konstan 20 meter per sekon. Maka sebelumnya di sini ini ada H, kemudian ini ada S yang terpisah sejauh 500 meter. Gitu kan? Kemudian si A bergerak dengan laju konstan 20 meter per sekon. Berarti ini ada si A bergerak dengan laju 20 meter per sekon. Otomatis waktu yang dibutuhkan oleh si A untuk sampai ke titik S adalah apa persamaannya? S dibagi dengan V ya. Jarak dibagi dengan kelajuan. S-nya berapa? S-nya 500. V-nya gimana Kak? V-nya 20. Nah, maka dari sini kita dapat 25 sekon ya. Artinya si A untuk bergerak dari H ke S butuh waktu 25 sekon. Kita lanjut. Benda lain B menyusul benda A 5 detik setelah benda A bergerak dengan laju konstan. Bila kedua benda sampai di titik S bersamaan. Oke, sekarang si A sudah bergerak 5 detik. Berarti supaya sampai di titik S dia butuh berapa detik lagi? Waktu yang dibutuhkan adalah 25 dikurang 5 ya, yaitu 20 sekon. Nah, waktu ini adalah waktu yang digunakan oleh si B. Ya kan? Karena si B dan si A agar sampai di titik S bersamaan. Sementara si A sudah bergerak 5 detik duluan. Langsung kakak buat ini jadinya T untuk si B. Gitu ya. Kak, gambarnya gimana? Maka bentuknya si A udah duluan. Si B masih di H. Ini S. Oke, bedanya ini sudah bergerak 5 sekon dan dia butuh waktu berapa sekon lagi si A? 20 sekon. Begitu ya ceritanya ya. Sementara si B harus sampai dalam waktu 20 sekon. Oke Kak, kalau begitu kita bisa mencari kelajuannya. Apa persamaannya? S dibagi dengan T. Nah, T-nya T si B ya. S-nya berapa? Dari H ke S juga, yaitu 500 meter. Dibagi waktunya adalah 20 ya. Maka 500 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 25 meter per sekon. Cukup mudah ya. Maka dari sini untuk nomor 1 jawabannya adalah yang B. Oke. Kita lanjutkan soal untuk nomor 2 ya. Sebuah mobil yang bergerak dari keadaan diam. Kalau dari keadaan diam, berarti V0-nya berapa? 0 ya. Kecepatan awalnya adalah 0. Mengalami percepatan tetap jika saat detik ke-40, berarti ketika T-nya 40 sekon, kecepatan mobil adalah 40. Nah, di sini VT-nya adalah 40 meter per sekon. Yang diminta adalah jarak yang telah ditempuh. Oke, kemarin persamaan sudah kakak buat ya, sudah kakak tuliskan di whiteboardnya. Ini langsung aja kita buat. Apa persamaan mencari S? Persamaan yang keempat ya, yaitu V0 tambah VT bagi 2 kali dengan T. Berapa S-nya? S-nya kita cari, V0-nya adalah 0, VT-nya 40, dibagi 2, T-nya adalah 40. Nah, maka dari sini 40 bagi 2, 20 ya. 20 dikali dengan 40, 800 meter. Maka jawabannya adalah yang C. Gampang ya? Oke, itu dia. Kita lihat soal nomor 3. Dari ketinggian 20 meter, sebuah batu yang dilempar vertikal seperti tampak pada gambar. Jika kelajuan batu saat mencapai ketinggian yang sama, ingat ya, ketinggiannya sama dengan tempat pelemparan adalah 40 meter per sekon. Maka kalau dari situ 40 meter per sekon ini arahnya yang ke bawah ya. Nah, kemudian
yang di titik puncaknya ini kecepatannya berapa kemarin? Ketika mencapai titik tertinggi kecepatannya adalah 0 ya. Nah, Kak, otomatis waktu yang dibutuhkan dari tempat tertinggi ke pelemparan, baik yang sebelah kiri, yang ini Kakak buat ya, pasti bakalan sama dengan yang sebelah kanan, kan gitu ya. Persamaannya gimana? Kalau kita menggunakan yang arti percepatan, yaitu perubahan kecepatan tiap detik, ini 40 meter per sekon. Percepatan gravitasi 10, berarti dia hanya butuh 4 detik. Kak, persamaannya aja deh. Oke, kita buat berarti VT sama dengan V0 tambah GT. Kakak misalkan, kakak gunakan yang sebelah kanan ya. Nah, kalau yang sebelah kanan, VT-nya itu kecepatan akhirnya adalah 40. V0-nya itu dari titik maksimumnya 0 ya. Tambah G-nya 10. Kak, kenapa tambah? Karena gerakannya searah dengan percepatan gravitasi. Ini kali T. Berarti dari sini 40 sama dengan 10T. T sama dengan 40 bagi 10. 4 sekon. Maka untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang C. Gampang ya? Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Perhatikan grafik dari perjalanan sebuah mobil berikut. Dari grafik tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah, nah, kemarin udah pernah ya kakak jelaskan, kalau pembacaan grafik yang seperti ini V versus T, V-nya itu adalah kecepatan ya, T-nya adalah sekon. Nah, sekarang kita lihat, dari detik 0 sampai detik ke-6, nilai kecepatannya tetap. Maka itu disebut sebagai geraknya adalah GLB ya, gerak lurus beraturan. Sementara 6 detik sampai 8 detik V-nya untuk turun itu, berarti dia diperlambat. Kemudian ketika 8 detik dia sesaatnya 0. 8 sampai 10 mulai bergerak lagi, berarti GLBB dipercepat. Namun arahnya sudah berbeda ya, karena dia menjadi kecepatannya negatif. Misal awal gerakannya tadi ke kanan, kemudian makin pelan sampai saatnya berhenti, kemudian mulai bergerak lagi, geraknya ke kiri. 10 detik sampai 12 detik dia bergerak secara GLB ya, dengan kecepatan min 8, berarti arahnya ke kiri. Kita lihat dari grafik tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah pernyataan 1, perpindahan mobil tersebut sampai detik ke-10. Ingat, sampai detik ke-10. Kalau kita lihat di sini sampai detik ke-10 ada 2 ya bentuk luasan, cara cepatnya gitu kemarin kan. Luasan pertama, ini luasan yang bagian atas, ini adalah trapesium. Maka kita mencarinya gimana? Kakak buat SA ya. S bagian atas, perpindahan bagian atas. Luas trapesium. Gimana mencari luas trapesium? Jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi. Mana sisi sejajarnya? Ini 6. Kemudian di bawahnya sampai 8. Berarti 6 tambah 8 bagi 2. T-nya tingginya 0 sampai 8, berarti 8. 8 tambah 6, 14 dibagi 2. 7 ya, 7 kali 8 adalah 56. Oke, selanjutnya kita cari bagian yang bawah sampai 10 detik, berarti hanya sampai sini aja. Bentuknya gimana? Segitiga. Berarti kita cari luas segitiga. Apa rumus untuk mencari luas segitiga? Setengah alas kali tinggi. Alasnya berapa? 8 sampai 10, 2. Tingginya 0 sampai min 8, berarti min 8. Hasilnya adalah minus 8. Kak, kenapa minnya dipakai? Karena di sini perpindahan. Perpindahan itu kemarin vektor. Kalau jarak, buat aja 8 gitu ya. Karena jarak itu dia skalar. Maka dari sini besar perpindahannya dari detik 0 sampai detik ke-10 adalah 48. Kita cek. S-nya 56 tambah min 8. Hasilnya adalah 48. Benar ya? Maka pernyataan 1 benar. Nah, kemudian pernyataan 2, saat detik ke-8 mobil diam sesaat. Benar ya? Karena ketika 8 detik V-nya 0. Oke, yang ketiga, percepatan mobil sampai detik ke-6 adalah 0. Sampai detik ke-6 tadi geraknya apa? 0 sampai 6 GLB. Kalau GLB tidak ada perubahan kecepatan kan? Maka percepatannya 0. Yang keempat, percepatan rata-rata mobil sampai detik ke-12. Apa persamaannya kemarin? A sama dengan VT atau delta V aja deh, delta V per delta T gitu ya. Langsung kakak buat delta V per delta T. Delta V nya gimana? Sampai detik ke-12. Kita lihat detik ke-12 berapa dia kecepatannya? Minus 8 dikurang detik ke-0, 8 bagi delta T nya
0 ke 12 berarti 12 ya. Maka hasilnya min 16 per 12 berarti minus 4 per 3. 4 per 3 itu berapa? 1,33. Maka nomor 4 juga benar. 1, 2, 3, 4. Pilihannya apa? Ingat di pilihan SBMPTN ya. Adalah yang E. Kalau A apa? 1, 2, 3. Kalau B 1, 3. Kalau C 2, 4. Kalau D 4 saja. Kalau E semua benar. Maka 1, 2, 3, 4. Jawabannya yang E. Oke, udah cukup ya pembahasan TF kita. Kakak harap penjelasan yang udah kakak berikan ini dapat dipahami dan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan boleh di chat ke kakak ya. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar dimanapun juga. Kakak akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ta'ala bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.